dibalik, terjadi kembalikan. Yuhainu fil amin, akan dihianati dalamnya al-amin, orang yang dipercaya. Jadi orang yang punya amanat itu dihianati. Banyak orang yang amanah itu kemudian dihianati. Yuhainu fil amin, orang yang punya amanat itu dihianati. Wa yu'tamu fil khaun, akan diberikan amanat. Al-khaunu para khaun juga, al-khaun orang yang berkhianat, yang akan diberikan amanat orang yang berkhianat. Wa yashhadu al-mar'u wa lam yushhad, wa yashhadu akan bersaksi seorang wa lam yushhad, walaupun dia tidak pernah diminta saksinya. Wa yahlifu, dan akan bersumpah, wa in lam yustahlaf, walaupun dia tidak diminta untuk disumpah. Yakunu as'adun nas bidunya, akan ada as'adun nas, paling bahagianya orang-orang bidunya dalam masa dunia. Luka bin Luka, orang yang Luka bin Luka ini kan orang yang orang yang dolim, anaknya orang dolim, istilahnya Luka bin Luka, orang dolim, anaknya orang dolim. La yu'minu billahi, yang tidak beriman kepada Allah wa rasul dan rasulnya. Di dalam surat Al-Mu'jam ini katakan di sini tentang naqaid, di sini adalah kontradiksi, adalah pertentangan yang mana orang akan banyak menentang sesuatu yang telah baku. Misalkan tentang permasalahan masalah yang disepakati banyak orang, permasalahan masalah maulid apa, kemudian dia membuat sebuah penentangan dengan dalil, bahkan sampai mengkafirkan. Itu bagian dari naqaid karena adanya nakdul mahabbah kepada sahabat, kemudian dia sampai mengkafirkan sahabat. Jadi naqaid ini menentang dengan dalilnya. Itu bagian dari jadi setiap fal amiluna ala sifat silbiyah, maka mereka yang mengamalkan ala sifat silbiyah. Fal amiluna enggak sombongan enggak, Pak. Enten bacaan tak gelis kartina. Fal amiluna maka sin ya. Fal amiluna salbi ala sifat salbiyah. Ala sifat salbiyah. Jadi fal amiluna, orang-orang yang beramal, orang yang beraktivitas ala sifat salbiyah, dengan sifat negatifnya. Yastagiluna, mereka menyibukkan diri binakdil ura, dengan menghilangkan sumbu-sumbu agama itu. Wa isya'atil firqati, wa isya'atil furqati, dan menyebarkan perpecahan. Jadi wa isya'atil furqati, dan menyebarkan perpecahan. Jadi perpecahan itu kan bil munaqadati, dengan munaqadat, pertentangan atau kontradiksi wal hilafiyati, dan perbedaan. Bil munaqadati dengan dot. Bil munaqadati itu munaqadati pertentangan atau indaksi, wal hilafati, dan perbedaan. Hatta yablughu, sampai ahdafan, tujuan-tujuannya muhaddatan tertentu, fi syubil mustagilati, kepada orang-orang mustagilati yang telah dilalaikan hatinya. Fi syubil mustagilati, orang yang dilalaikan. Hikmatan, sebentuk hikmah, syaitan kepada syaitan, wahia nau'un min fitnah, dan ini bagian macam dari fitnah yang menyesatkan. Jadi setiap ada nakid pasti ada nawakid. Dua-duanya saling berhubungan. Jadi dalam ini antara nakid dan nawakid ini, keduanya saling adalah jalan. Di sini katakan setiap ada nakid pasti ada nawakid, karena saling berhubungan. Kalau ada nakdus salat, kemudian ada mesti nawakidnya, nakdus salatnya, nakdus salatnya,
Kemudian ada yang nakid, yang menentang, misalnya masalah kunut, masalah pertentangan, terjadi pertengkaran karena permasalahan masalah perbedaan, bahkan sampai dikafirkan karena tidak masalah, karena tidak ikut dia misalnya. Itu dan di sini kata wanaqaidu wan nawaqid hiya fi asli wasilatus syaitan fil bashar, yaitu asalnya nakid dan nakid ini adalah perantara, medianya setan fil bashar di kepada manusia, liinjaiz masyruatil anwani, untuk injahin masyru'ihi an-nawai. Injah itu menghasilkan, memproduksi masyru'ihi, undang-undangnya anawi, yang bersifat anawi, kesombongan, al-khatir yang berbahaya, al-khatir yang membahayakan. Sifat anawi itu egoisme yang membahayakan. Wa masyru'ihi dan wa masyru'ihi dan undang-undangnya yang al-musir ilahi, yang disebutkan yumkin bi amluas asas ini dua. Al-awwal yang pertama al-munafasa. Munafasa di sini adalah persaingan. Al-munafasa. Jadi dari nawakid dan nakid itu di situ muncul tanafus, atanafus atau atanafus, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kemudian ada munafasa, persaingan, saling bersaing. Munafasa. Asal yang kedua at-tahrish, adanya tahrish. Tahrish ini pertengkaran. Bisa perang, akhirnya tahrish ini yang menghasilkan perang saudara. Seperti yang ada di Syria, di Sudan, kemudian di negara-negara Islam yang lain, yang termasuk di Yaman sekarang, itu bagian tahrish syaitan. Diserang. Tahrish ini tahrish bainal musallin. Tahrish. Jadi pertengkaran, perang saudara antara orang yang sholat. Jadi mereka karena urusan dunia, jadi urusan minyak, urusan apa, jadi akhirnya mereka dibuat untuk perang saudara. Tahrish bainal musallin. Jadi maknanya munafasa di sini ada, pertama munafasa dulu, persaingan dalam masalah ini. Jadi al-musa madatus syira asasi. Ya, munafasa ada madatus syira, dari mada ini bahan bakar dari syira itu perselisihan. Alasi yang pokok fi nafsil basyariyah, dalam jiwa seseorang, wa tibaun tabun min tiba'il mas'ud lisan. Ya, ada tabiat dari tabiat yang ada dalam manusia. Fala tu'adi illa adiyatul syar, maka dia bisa turawiduha. Turawiduha ni dirawatnya, olahnya illa diyanatus syariat utama, kecuali dengan agama syariat yang sempurna. Artinya harus mempelajari tasawuf untuk membersihkan hati agar munafasah, sifat ingin bersaing itu bisa ditekan. Munafasah urusan dunia misalnya, perebutan, berebut masalah urusan dunia, sampai hari terjadi pertengkaran, perang saudara. Mata wajada syaitan nafsul basar menjadi antaskiyah wadinya fatah babul ithar wa tamu, itu bila hadal tanafus wa munafasa. Itu jadi di situ setiap ada setan dalam jiwa manusia itu yang untuk bisa membersihkan diri, maka dia akan membuka jalan setan itu, yaitu isar ini ya provokasi, watumuh dan ketamakan. Tomu ini ya jamak dari atomu. Jamak tomu. Tomu ini ya apa masalah ini? Tamak dan ambisius. Jadi tomu itu ambisius. Jadi selain memprovokasi juga nanti ada ambisius ini kan orang yang dolim dan tamak. Makanya ada sultan tomu, sistem pemerintahan yang ambisius. Sistem pemerintahan ambisius ini gimana?
Dia selain dia berbuat kedoliman juga melakukan ketamakan, keserakahan untuk menguasai tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya. Di situ contohnya. Dan dalam diri manusia itu sendiri. Kalau di sini pertentangannya di sini dasarnya adalah kepada dari ghibah dulu. Riba, menggosip orang. Gosip. Menggosip. Kemudian namimah, ngadu Gorengan. gorengan. Gosipin. Ya Allah. Kemudian namimah, ngadu domba antar sesama. Kemudian Ya tuh cengkrek. ngadu domba, kemudian al-kadzib, kebohongan. Ya Kemudian Allah, al-buhtan, astagfirullah. kemudian buhtan juga berbuat sesuatu yang kebohongan juga, satu yang wasu'udan dan buruk sangka. Watanafus bi alqab, kemudian menunjukkan dengan sesuatu yang baik dan semacam. Jadi bahan-bahan belakang yang menyebabkan terjadi tahris bainar muslimin. Tahris bainar muslimin ya yang menyebabkan perang saudara. Jadi apa-apa yang terjadi sekarang, misalnya di Yaman, kemudian di Syria, kemudian di Sudan, yang mana itu at-tahris bainal muslimin, itu akibat dari setan yang mentahris bainar muslim, mengadu domba antara orang-orang yang sholat dengan tujuan tanafus ala dunia, berlomba-lomba untuk urusan dunia. Di situ. Jadi di situ yang penyebab dari tahris bainal muslimin, perselisihan antar orang-orang yang sholat, disebabkan karena buruk sangka, kemudian adanya gosip, ghibah, itu yang kemudian adu domba dan kebohongan. Jadi madanya dari yang menyebabkan nakden dan nawakid itu sendiri. Kemudian fitnah itu macam-macam. Fitnah itu baik ada fitnah yang umum, kemudian ada yang fitnah yang menyesatkan. Fitnah yang menyesatkan ini yang banyak mendapatkan korban jiwa yang berjatuhan. Mulai fitnah dari perang, baik fitnah secara politik maupun fitnah dalam urusan agama. Kalau fitnah secara umum, misalnya fitnah dari keluarga, fitnah harta, fitnah dari itu secara umum. Namun kan fitnah yang menyesatkan ini yang menyebabkan terjadinya jumlah korban jiwa. Fitnatul ahlas, fitnah yang menyebabkan dari fitnatul ahlas itu terjadi penjajahan, menjajah dunia. Orang-orang kolonial, para kolonialis menjajah wilayah kaum muslim dari adanya fitnatul ahlas ini. Kemudian fitnah sarok yang menyebabkan terjadinya kaum muslim dipecah-pecah, wilayah-wilayahnya dipecah menjadi sehingga menjadi lemah kekuatannya. Jadi dibentuk wilayah-wilayah agar kekuatan kaum muslimin tidak bisa bersatu, lewat dari fitnatus sarok itu sendiri. Kemudian ada fitnatul duhaima. Fitnatul duhaima ini munculnya perselisihan antar madhab, perselisihan ideologi, itu fitnatul duhaima. Kemudian juga munculnya kaum komunisme dari fitnatul duhaima itu. Kemudian fitnatul robiah itu Islamfobia. Jadi robiah fitnah yang keempat yang menyebabkan Islam menjadi dimusuhi, dianggap terorisme. Itu dari fitnatul robiah. Sampai sekarang ya fitnatul sailama dan fitnatul masih.
termasuk fitnatul maghrib dan fitnatul masyriq yang terjadi sekarang. Di belahan timur terjadi fitnatul masyriq, di belahan barat sana terjadi fitnatul maghrib. Fitnatul maghrib. Kaum muslimin yang berada di belahan timur dimasuki fitnatul masyriq, sedangkan kaum muslimin yang berada di bagian barat, belahan barat itu dimasuki fitnatul maghrib. Nanti kemudian fitnah yang akan muncul fitnah yaitu fitnah As-Sufyani dan fitnah Al-Masih Dajjal, fitnah yang terbesar yaitu fitnatul Masih Dajjal. Yang mana fitnatul Masih Dajjal adalah puncak dari fitnah-fitnah yang ada. Jadi katakan laisa min fitnatul saghir wala kabir illa tusna fitnat Dajjal. Dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, laisa min fitnatul saghir wa kabir illa tusna fitnat Dajjal. Tidak ada fitnah yang kecil maupun yang besar kecuali dibuat untuk fitnah Dajjal. Jadi situ. Jadi yang fitnah tak ada itu secara sudah diatur. Secara teratur. Di kaum muslim dilemahkan mulai dari urusan agama, urusan ekonominya, urusan budayanya, sampai terakhir nanti gimana mereka bisa menerima ketika Dajjal muncul. Mereka akan jadi pengikut Dajjal. Mungkin di sini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.